Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana, saya dari ADP 3. Saya akan membuat video tentang masalah pokok ekonomi dan sistem ekonomi. Masalah pokok ekonomi dan sistem ekonomi. 1. Pakar ekonomi klasik. Masalah pokok ekonomi. A. Produksi, yaitu menghasilkan barang dan jasa ke produsen. Kedua, distribusi, menyalurkan barang dan jasa kepada konsumen. C. Ketiga, konsumsi, menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa baik secara langsung maupun secara bertahap. 2. Pakar ekonomi modern, yaitu masalah pokok ekonomi. 1. BUAS. Apa barang dan jasa yang akan diproduksi? Who. Bagaimana cara memproduksi barang dan jasa? For whom. Untuk siapa barang dan jasa diproduksi? Biaya peluang adalah biaya yang timbul akibat memilih peluang terbaik dari beberapa alternatif yang tersedia. C. Sistem ekonomi. 1. Sistem ekonomi tradisional adalah sebuah sistem ekonomi dalam organisasi kehidupan ekonomi yang berdasarkan kepada kebiasaan tradisi masyarakat secara turun-menurun yang mengandalkan faktor produksi apa adanya dan masih bergantungan. Ciri-ciri. 1. Belum ada pembagian kerja yang jelas. Kedua, menggunakan teknologi sederhana. Ketiga, hidup tergantung dengan alam. Kelebihan. 1. Persaingan usaha yang tidak sehat sangat minim. Kedua, menimbulkan rasa kekeluargaan dan kegotong royongan masing-masing individu dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketiga, tidak ada beban berat yang harus dipikul masyarakat. Kelemahan. 1. Produktivitas sangat rendah karena menggunakan teknologi sederhana. Kedua, mutu dan standar hasil produksi rendah. Ketiga, masyarakat masih dengan pola pikiran yang statis. 2. Sistem ekonomi pasar adalah suatu sistem ekonomi yang menghendaki kebebasan yang kuasaannya bagi setiap individu dalam melakukan tindakan ekonomi tanpa campur tangan pemerintah. Laissez-faire adalah suatu kondisi di mana pemerintah benar-benar lepas tangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Negara yang menganut adalah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Belgia, Irlandia, Swiss, Kanada, dan Indonesia tahun 1950. Ciri-cirinya. 1. Semua sumber produksi dikuasai oleh masyarakat. Kedua, semua kegiatan ekonomi yang dilakukan bertujuan untuk mencari keuntungan. Ketiga, timbul dua golongan dalam masyarakat, yaitu golongan pemberi kerja dan golongan pekerja. Kelebihan. 1. Menumbuhkan inisiatif dan kreativitas masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Kedua, setiap individu memiliki kebebasan untuk memiliki sumber daya produksi. Ketiga, munculnya persaingan untuk maju karena kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat. Kelemahan. 1. Adanya praktek persaingan yang tidak sehat, yaitu penindasan pihak yang lemah. Kedua, distribusi pendapat tidak merata. Ketiga, sering timbul praktek dalam monopoli yang merugikan masyarakat. Ketiga, sistem ekonomi komando
adalah sistem ekonomi di mana pemerintah memiliki peranan dominan dalam mengendalikan perekonomian. Ciri-cirinya yaitu hak milik perorangan tidak diakui sehingga kebebasan individu dalam berusaha tidak ada. Kedua, alat-alat produksi dikuasai oleh negara. Ketiga, kegiatan perekonomian dalam produksi, distribusi, dan konsumsi serta harga ditetapkan oleh pemerintah dengan peraturan negara. Kelebihan: 1. Pemerintah lebih mudah dalam mengadakan pengawasan dan pengendalian. Kedua, perencanaan pembangunan lebih cepat direalisasikan. Ketiga, perekonomian tidak stabil dan jarang terjadi krisis. Kelemahan: 1. Inisiatif dan kreativitas individu tidak berkembang. Kedua, masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memiliki alat dan sumber daya. Ketiga, adanya pasar gelap yang diakibatkan adanya pembatasan yang terlalu ketat oleh pemerintah. 4. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang di satu sisi pemerintah diberikan kebebasan kepada masyarakat dalam berusaha dalam melakukan suatu kegiatan ekonomi, akan tetapi di sisi lain pemerintah mempunyai campur tangan dalam kegiatan perekonomian. Ciri-cirinya: 1. Bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kedua, mekanisme kegiatan ekonomi yang terjadi di pasar adalah campur tangan pemerintah dengan berbagai kebijakan ekonomi. Ketiga, hak milik perorangan diakui tetapi tidak boleh merugikan kepentingan umum. Kelebihan: 1. Sektor ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah lebih bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Kedua, hak individu atau swasta diakui dengan jelas. Ketiga, harga lebih mudah untuk dikendalikan. Kelemahan: 1. Peranan pemerintah lebih berat dibandingkan dengan swasta. Kedua, timbulnya KKN dalam pemerintah karena banyak sektor-sektor produksi yang lebih menguntungkan pihak pemerintah sedangkan sistem pengawasannya masih rendah. Kelima, sistem ekonomi Pancasila yang berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Ciri-cirinya: 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas dasar kekeluargaan. Kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ketiga, pembangunan ekonomi didasarkan kepada demokrasi ekonomi menentukan masyarakat memegang peran aktif dalam kegiatan pembangunan. Kelebihan: 1. Pemerintah dan swasta sama-sama hidup berdampingan secara damai. Kedua, sistem ekonomi berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ketiga, masyarakat memegang peran penting dalam perekonomian. Kelemahan: 1. Sistem ekonomi liberal yang bebas yang mengakibatkan perekonomian Indonesia lemah di mata dunia. 2. Sistem ekonomi komando yang mengakibatkan matinya pihak swasta karena semua kegiatan ekonomi dikuasai oleh negara. Ketiga, persaingan yang tidak sehat. Sekian dari video saya dan penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.